Pada perkuliahan kali ini, saya akan memperkenalkan disiplin ilmu kewirausahaan, di mana ini menjadi dasar mengapa mata kuliah kewirausahaan dapat disampaikan pada perguruan tinggi ataupun di sekolah, dan mungkin sebagai gambaran bagaimana studi terkait kewirausahaan berkembang hingga dapat disampaikan di bangku perkuliahan. Nah, layaknya disiplin ilmu, di bidang ilmu kewirausahaan juga ada yang eh, kita debat ya, atau kita discuss, dan salah satu discuss terkait tentang kewirausahaan yaitu apakah si entrepreneurs yang merupakan si pelaku, aktor dari kewirausahaan ini, itu sebenarnya being born or made ya. Born ini maksudnya sedari lahir udah kelihatan cikal bakal dia sebagai si entrepreneur, sedangkan made ini berarti kita bisa sebenarnya menempa seorang entrepreneur. Nah, asumsinya bila kita menjawab pengusaha itu terlahir dari sejak dia dilahirkan ya, maka kita akan sangat mudah untuk mengidentifikasi karakteristik utama dari si entrepreneurs. Kita dapat dengan mudah membedakan ya orang yang entrepreneurs atau tidak. Kemudian bila kita sudah mengidentifikasi mereka dan kita mempunyai mereka dalam satu negara atau dalam satu kawasan, maka beruntunglah kita. Jadi kita tidak perlu membuka apa istilahnya, eh, lowongan pekerjaan yang terkait tentang entrepreneurs. Toh kita sudah punya orang-orang yang mampu mengelola sumber daya ya, dibandingkan orang lain yang tidak mempunyai karakteristik seorang entrepreneur. Dan kita tentunya juga akan mudah sejak TK ya, eh, mengetahui bahwa si A atau si B itu punya talent seorang entrepreneur. Eh, dan kita kalau misalnya sudah dari lahir sudah tahu ya, dari KTP aja nanti kita akan bisa ngelihat atau eh, dalam tanda kutip kita bisa memanfaatkan orang-orang ini untuk memang bekerja sebagai layaknya seorang entrepreneur ya. Dan we could discourage people ya, people without these talents. Dan sayangnya kita juga mematikan semangat orang lain untuk berwirausaha ya, karena tidak mempunyai talent ini sejak lahir. Lalu kita anggap atau asumsikan bila jawaban dari debat ini adalah entrepreneurs itu bisa ditempa ya, maka sekolah juga mampu mengajari semua orang tanpa melihat siapa latar belakang atau bagaimana. Dan pasti kita bisa, sekolah-sekolah itu bisa mampu mengeluarkan entrepreneurs sama layaknya dengan mata kuliah ini ya, yang mungkin tidak secara langsung berharap Anda yang mengikuti perkuliahan ini mampu menjadi seorang entrepreneurs. Lalu kalau misalnya dia mampu ditempa ya entrepreneurs ini, bisa saja nanti ada professions sama seperti seorang dokter dan pengacara ya. Mereka bisa jadi profesi, dan pada nyatanya nggak ada profesi entrepreneurs. Sepengetahuan saya nggak ada ya. Lalu companies could establish nurseries ya, maksudnya eh, perusahaan-perusahaan juga bisa istilahnya melakukan pembibitan, maksudnya dengan training dan semacam education. Dia berharap bisa ada eh, penggantinya kelak ya, setelah pada umurnya atau pada generasinya sudah perlu berganti ya. Tapi
tidak pula seperti itu. Pengusaha juga unik ya, nggak bisa digantikan cara mereka mengambil keputusan dan segala macam. Lalu government, ya government incubators, mungkin Anda sedang sering dengar incubator, ini juga akan menjadi sukses dengan adanya eh, asumsi bahwa pengusaha itu bisa ditempa dengan pendidikan ya. Nah, jawaban dari debat pada slide sebelumnya itu bisa terjawab melalui ini yang kami kenalkan melalui mata kuliah ini, yaitu disiplin ilmu kewirausahaan. Ya, memang fenomena-fenomena semacam itu yang diteliti oleh uh, scholar-scholar ataupun akademi yang berkecimpung di research interest atau academic interestnya, yaitu entrepreneurship. Ya, di mana di sini kami sebagai akademia menginvestigate atau mengkaji individual development and behavior ya, bukan hanya uh, perkembangannya dan juga perilaku-perilakunya dalam menghasilkan perubahan maupun kebaruan ya, yang ya memang dahulunya hanya semacam bagaimana dia meng-create apa, tapi sekarang sudah berkembang lagi bagaimana mereka memberi dampak terhadap ekonomi dan sosial. Ya kalau misalnya Anda sudah melihat ini ya, tiga sosok ini seperti Elon Musk dengan perusahaan Boring Company, SpaceX, Tesla ya, Jeff Bezos dengan Amazonnya, Steve Jobs dengan Apple-nya ya, dan produk-produk inovatif lainnya. Nah ini yang kita lihat, kok bisa mereka ini atau apa yang mempengaruhi mereka hingga bisa meng-create change ya, dan juga novelty, dan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, mereka juga ada sumbangsihnya terhadap perekonomian dan sosial. Nah, scholarship yang tergabung di disiplin ilmu kewirausahaan ini udah menghasilkan bermacam studi ya terkait tentang entrepreneurship, bagaimana mereka mendefine ya, membuat menghasilkan pengertian yang sehingga ini berjasa bagi kita-kita di mata kuliah ini untuk mengenal sebenarnya entrepreneurship ini ngomongin tentang apa gitu ya. Nah ini beberapa studi, nggak semua studi saya sampaikan di sini, hanya beberapa. Seperti McClellan tahun 1961 mengidentifikasi siapa itu si entrepreneurs, orang-orangnya siapa saja, ciri khasnya seperti apa, perilaku mereka seperti apa. Jadi selain McClellan banyak lagi ya yang lainnya, uh, akademisi-akademisi yang lainnya untuk mengkaji siapa seorang entrepreneurs ini. Lalu ada lagi scholars yang juga melihat dari proses si entrepreneurship itu terjadi seperti apa, aktivitasnya ngapain saja, ya. Ini contohnya seperti Scott Shen, Hisrich, ya, dan ada juga profesor dari Harvard itu melihat proses itu dimulai dari seeking the opportunity ya, dan lain-lainnya. Lalu dilihat lagi entrepreneurship itu dari apa sih hasil yang hasil dari atau output dari kegiatan entrepreneurship tersebut, bisa semacam innovation, venture creations ya. Ada nama-nama seperti Schumpeter dan Kirchner. Nah ini advance-nya lagi, ternyata bukan hanya melihat sampai aktivitas mikronya saja. Ini dilihat dari hasil yang mereka lakukan ya, outputnya juga memberi sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi. Punya pengaruh dia terhadap sosial ya. Sehingga ini juga akan mengantarkan juga beliau ke regional development dari suatu area. Jadi makanya ada istilah mengapa USA ya, Amerika, United Kingdom punya berbagai macam produk yang ditawarkan, juga Tiongkok ya, juga menawarkannya berbagai macam bentuk
produk ataupun inovasi-inovasi yang sebenarnya memberi solusi untuk kehidupan yang mungkin sudah mengarah ke lebih ke negara maju gitu ya, dibandingkan di negara berkembang hanya sedikit. Nah ini ada istilah ada studi juga sampai segitu. Dengan ada regional development juga akan mencetak entrepreneur-entrepreneurs yang melakukan proses kewirausahaan, menghasilkan aktivitas-aktivitas kewirausahaan kembali lagi. Ini yang namanya nanti berputar lagi. Nah makanya di Schumpeter 1950 ini nanti akan dikenal namanya creative destruction ya. Apa itu creative destruction dan segala macam nanti akan kita bahas di slide atau pertemuan berikutnya ya. Nah, studi-studi kewirausahaan tersebut mengarahkan kita pada pendekatan-pendekatan seperti apa sehingga kita lebih mengenal tentang entrepreneurship tersebut. Pertama, kita melihat siapa si pelaku ya dengan karakteristik-karakteristiknya, perilakunya semacam apa, dan ciri-cirinya seperti apa yang dikaji oleh scholars-scholars. Dan pendekatan kedua itu melalui prosesnya, apakah dia memulainya dari peluang, ketersediaan sumber daya, apakah skill duluan ya, istilahnya seperti bagaimana mengenerate bisnis idea hingga mengkomersialkan ide tersebut ya. Makanya muncul bisnis model canvas, lalu ada konsep design thinking dan semacamnya. Dan untuk yang ke makronya, dia melihat dari satu area, ada pendekatan untuk mengenal atau lebih ke arah regional ya, regional entrepreneurship itu melalui ekosistemnya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi si karakteristik dan proses kewirausahaan ini. Nah, ini 3 approach ini yang umumnya dipakai oleh studi-studi kewirausahaan hingga saat ini. Dan ini membantu kita untuk lebih mengenal lagi apa sih kewirausahaan yang akan kita pelajari selama semester ini gitu.